Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maghribi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Manajemen Internasional. Soal 1. Jelaskan bagaimana informasi tentang Gross Domestic Product atau GDP dan distribusi pendapatan masyarakat suatu negara dapat menjadi petunjuk bagi investor asing dalam menentukan pilihan negara dan tujuan berinvestasi. GDP atau Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto atau PDB, merupakan nilai moneter barang dan jasa, yaitu yang dibeli oleh pengguna akhir, diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu, misalnya seperempat tahun ataupun dalam 1 tahun. Ini menghitung semua output yang dihasilkan dalam batas-batas di suatu negara menurut International Monetary Fund atau IMF. PDB dapat menawarkan informasi berharga kepada investor sehingga menjadi sumber informasi dalam memutuskan investasi. Yang pertama adalah dari PDB itu tercermin bagaimana ekonomi itu berkembang atau menyusut yang dilihat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi. Seperti dalam contoh ada Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan. Lalu yang kedua itu adalah Inggris yang saya jadikan contoh. Kita lihat bahwa bagaimana Inggris dari tahun ke tahun mengalami penurunan pertumbuhan PDB ataupun GDP. Yang kedua itu adalah tren belanja konsumen. Bagaimana PDB itu dapat mencerminkan tren belanja konsumen? Apakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga dari tren belanja konsumen ini investor dapat menjadikan satu di antara tolok ukur. Yang ketiga ialah status investasi perumahan dan bisnis. Bagaimana GDP itu dapat menjadi cerminan dari status investasi di bidang properti. Dan yang keempat ialah harga barang dan jasa naik atau turun. Dari GDP itu bisa terlihat dan dianalisis lebih lanjut mengenai harga-harga barang yang beredar di suatu negara. Investor umumnya memerhatikan GDP atau PDB karena presentasi perubahan PDB yang signifikan, bisa naik ataupun turun, dapat berdampak signifikan pada pasar saham. Secara umum, ekonomi yang buruk biasanya berarti pendapatan yang lebih rendah bagi perusahaan. Dan ini bisa diterjemahkan ke dalam harga saham yang lebih rendah. Investor dapat memerhatikan pertumbuhan PDB yang positif dan negatif ketika mereka akan merancang strategi investasi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai GDP sebagai bahan pertimbangan dari seorang investor. Pertanyaan yang ketiga, baik GDP itu besar di suatu negara, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tapi, apakah GDP itu lebih dominan dari asing atau dari lokal? Jika dari asing, maka ini dapat membahayakan negara. Mengapa? Karena sewaktu-waktu ketika investor menarik dana dari negara tersebut, maka akan berdampak pada pertumbuhan, pergolakan ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti contoh ketika yang baru-baru ini dikenal dengan isu tapering, maka itu tentu dapat memengaruhi negara yang memiliki porsi GDP yang lebih besar disumbang oleh investor asing. Lebih baik yang mana? Akan lebih baik jika GDP itu lebih dominan dikontribusikan oleh penduduk lokal karena akan memiliki kekuatan yang lebih stabil. Selanjutnya dari distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan masyarakat itu bisa kita lihat sebagai satu di antara indikator dalam investasi dari 2 poin. Yang pertama, distribusi yang merata atau tidak. Investor dapat melakukan analisis terhadap distribusi pendapatan di suatu negara. Apakah distribusi tersebut merata atau tidak? Mengapa perlu dianalisis? Karena dari hasil analisis distribusi pendapatan tersebut dapat ditarik satu strategi. Ketika distribusi tersebut merata atau tidak, maka investor itu dapat melakukan strategi A atau strategi B. Maka ini akan masuk ke dalam poin kedua, yakni strategi yang diterapkan pebisnis internasional. Jika investor asing ingin melakukan investasi di suatu negara yang distribusi pendapatannya tidak merata, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan daya beli antara satu konsumen dan satu konsumen lainnya. Maka
Perlu dilakukan segmentasi pasar berdasarkan pendapatan dan ditindaklanjuti dengan strategi variansi harga. Sebagai contoh dalam hal ini, saya mengambil Indonesia dan United Kingdom. Dari sisi Gini ratio. Gini ratio itu adalah sejauh mana ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. Di Indonesia kita bisa melihat terjadi peningkatan Gini ratio, penurunan Gini ratio. Walaupun terjadi penurunan, namun Gini rasio Indonesia ini termasuk dalam kategori yang sangat besar. Sehingga yang perlu dilakukan oleh investor asing adalah melakukan strategi variasi harga. Sebagai contoh, misalnya dari beras, bahwa ada beras premium, ada beras yang reguler. Dari contoh telepon genggam ataupun handphone. Itu ada telepon genggam yang memiliki kategori pangsa pasar yang middle up seperti iPhone dan yang memiliki harga yang rendah seperti Xiaomi. Lalu yang ketiga adalah UK. Kita bisa melihat bagaimana UK itu kontribusi Gini ratio-nya juga lumayan tinggi namun di bawah Indonesia. Maka bagi negara-negara maju, maka biasanya strategi variansi harga itu tidak terlalu berdampak signifikan bagi investor. Biasanya investor di negara-negara yang terdistribusi merata pendapatannya akan fokus kepada strategi kualitas. Bagaimana mereka menawarkan kualitas yang berkapasitas ataupun berspek tinggi. Soal 2. Beberapa cara untuk masuk ke pasar asing diantaranya melalui lisensi dan greenfield. Di antara kedua cara tersebut, cara mana yang paling efektif diterapkan oleh investor asing? Pertama, perlu diberikan definisi terlebih dahulu mengenai perbedaan antara lisensi dan greenfield. Lisensi itu adalah perizinan. Didefinisikan sebagai pengaturan bisnis di mana sebuah perusahaan ataupun suatu perusahaan memberi wewenang atau hak kepada perusahaan lain untuk memanfaatkan propriety asetnya dengan mengeluarkan lisensi sesuai dengan kesepakatan antara kedua perusahaan. Sedangkan greenfield itu adalah jenis investasi langsung asing atau saya sebutnya adalah foreign direct investment, di mana perusahaan induk membuat anak perusahaan di negara lain membangun operasinya dari bawah ke atas. Menurut Bureau of Economic Analysis, greenfield adalah proyek di mana investor asing membangun bisnis baru di negara lain atau memperluas bisnisnya di tanah asing. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih efektif antara lisensi dan greenfield? Jawabannya ialah tergantung kebutuhan perusahaan dan sumber daya serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, umumnya perusahaan memilih untuk melisensikan produknya ketika perusahaan berpendapat dan yakin bahwa penerimaan konsumen terhadap produk tersebut tinggi. Dalam perizinan, pemberi lisensi mendapat keuntungan dengan memasuki pasar internasional melalui sedikit risiko. Namun, pemberi lisensi memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas penerima lisensi dalam hal produksi, distribution, dan penjualan produk. Oleh sebab itu, lisensi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang belum memiliki modal yang besar, namun memiliki keyakinan untuk menerima lisensi dari perusahaan lain dengan catatan ingin melakukan penjualan produk lain. Sehingga dalam hal ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki modal namun belum mampu untuk melakukan investasi di wilayah lain dengan mendirikan pabrik ataupun perusahaannya. Di sisi lain, greenfield itu adalah investasi bentuk masuk ke pasar asing yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin mencapai tingkat kontrol tertinggi dari aktivitas luar negerinya. Namun, investasi greenfield ini memiliki risiko yang lebih tinggi dan biaya yang lebih tinggi tentunya terkait dengan pembangunan pabrik ataupun lokasi pabrik baru. Risiko yang lebih kecil lainnya dari greenfield ini adalah pembengkakan konstruksi, masalah perizinan, kesulitan dalam mengakses sumber daya dan masalah dengan tenaga kerja lokal. Sehingga dari kedua sisi tersebut, mana yang ingin dicapai oleh perusahaan ketika ingin ekspansi memiliki kontrol penuh terhadap perusahaannya, maka lebih cocok greenfield. Namun tentu dengan tantangan-tantangan tertentu. Namun ketika perusahaan ingin lebih sederhana, hanya ingin melakukan kontrak dengan perusahaan lain namun sudah memiliki hak untuk memproduksi produk, maka lebih cocok kepada lisensi. Soal 3. Lakukan identifikasi cara masuk produk bermerek tersebut ke pasar Indonesia dan tentukan pula peran dari perusahaan yang terlibat.
Contoh yang digunakan adalah Scott Emulsions dan tertera diproduksi oleh PT Hexfarm Jaya Cipanas Indonesia untuk PT Sterling Product Indonesia. Dan di bawahnya tertera sebuah tulisan bahwa Scott Emulsion adalah merek dagang terdaftar dari grup perusahaan GlaxoSmithKline. Dari contoh yang diberikan, maka dapat dikatakan bahwa 3 perusahaan terlibat dari proses masuknya suatu produk yakni Scott Emulsion ke dalam suatu negara. Yang pertama itu adalah GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline memasarkan produknya dengan menjalin sistem kontraktual partnership kepada 2 perusahaan lokal di Indonesia. GlaxoSmithKline memberikan lisensi pada PT Sterling Product Indonesia. Namun, PT Sterling Product Indonesia tidak memproduksi sendiri produk yang dilisensikan yakni Scott Emulsion oleh GlaxoSmithKline. Perusahaan yang kedua yang akan kita bahas mengenai cara masuk dan sistem yang digunakan itu adalah PT Sterling Product Indonesia. Dalam hal ini, PT Sterling Product Indonesia itu adalah penerima lisensi. Sekali lagi, PT Sterling Product Indonesia itu adalah penerima lisensi dari GlaxoSmithKline. Namun, perusahaan PT Sterling Product Indonesia melakukan kontrak produksi dengan PT Hexfarm Jaya, atau dapat dikatakan bahwa lisensi yang diterima dari GlaxoSmithKline di PT Sterling Product Indonesia itu tidak memproduksi produk Scott Emulsion itu sendiri, namun melibatkan perusahaan lain yakni PT Hexfarm Jaya. Oleh sebab itu, perusahaan ketiga, yakni PT Hexfarm Jaya, itu melakukan sistem kontraktual manufacturing, yakni PT Hexfarm Jaya menerima kontrak manufacturing dari PT Sterling Product Indonesia untuk memproduksi Scott Emulsion. Sehingga dapat disimpulkan 3 perusahaan yang terlibat dengan 2 sistem. Yang pertama lisensi, yang kedua adalah kontrak manufacturing. Soal keempat, jelaskan mengapa letter of credit hingga saat ini merupakan cara pembayaran transaksi internasional yang paling banyak digunakan. Letter of credit adalah komitmen bank atas nama pembeli bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir dengan ketentuan syarat dan tercantum di dalam letter of credit tersebut dipenuhi. Dan bank menyediakan sejumlah uang untuk dibayar kepada eksportir. Kedua mitra dagang dapat memasukkan syarat dan ketentuan sesuai kebutuhan mereka dan sampai pada daftar klausul bersama. Itu juga dapat disesuaikan dari satu transaksi ke transaksi lainnya dengan mitra dagang yang sama. Mengapa letter of credit saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi ataupun melakukan kerjasama antar negara? Ada beberapa advantage ataupun keuntungan yang didapatkan dari menggunakan letter of credit tersebut dibandingkan sistem pembayaran lainnya. Yang pertama adalah eksportir dapat menerima pembayaran lebih singkat tanpa harus menunggu berita barang telah diterima oleh importir. Biasanya pembayaran lainnya itu adalah eksportir dapat menerima pembayaran ketika ada informasi, ada kabar dari importir bahwa produknya telah diterima, barulah uang tersebut dapat diterima oleh eksportir. Namun dengan letter of credit, tanpa mendapatkan informasi ataupun konfirmasi terlebih dahulu dari importir, maka eksportir itu dapat langsung menerima pembayaran. Keuntungan yang kedua adalah letter of credit itu memberi mitra dagang kemampuan untuk bertransaksi dengan mitra yang tidak dikenal ataupun dalam hubungan perdagangan yang baru didirikan. Sehingga ini dapat membantu perusahaan dalam memperluas bisnis mereka dengan cepat ke geografis ataupun ke segmentasi geografi yang baru. Biasanya dalam transaksi internasional itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengenal. Karena apa? Karena ada komitmen dan trust yang dibangun di sini. Namun di sisi lain, ini menyebabkan bahwa perusahaan itu terbatas. Maka ditawarkanlah letter of credit, di mana perusahaan dapat bertransaksi walaupun perusahaan tersebut baru mengenal investornya, baru mengenal importirnya, baru mengenal eksportirnya. Karena pembayaran itu dilakukan oleh bank tanpa harus menunggu terlebih dahulu konfirmasi dari importir bahwa barang tersebut sudah diterima. Keuntungan yang ketiga adalah memiliki letter of credit itu memastikan penjual menerima pembayaran tepat waktu yang dapat membantu eksportir itu mengelola arus kas mereka
Sehingga letter of credit itu melindungi eksportir dari risiko bisnis importir. Adanya keuntungan ketiga dan keempat ini dapat tercermin dari ketika eksportir menerima dana terlebih dahulu tanpa harus menunggu konfirmasi dari importir, maka eksportir bisa langsung memutar arus kas mereka untuk menggunakannya di bidang usaha-usaha lainnya, sehingga perputaran arus kas di dalam satu perusahaan itu lebih cepat. Dan tentu ini melindungi eksportir dari risiko bisnis importir. Satu di antara contohnya adalah kebangkrutan yang dialami oleh importir ketika satu saat dalam proses transaksinya mengalami kebangkrutan padahal barang itu sudah dikirim. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Ibu Dr. Erna Listiana.